Hello friends, kembali lagi di channel Baku Huntam 123. Nah, baru-baru ini jagat media sosial militer kita lagi heboh lagi ya, karena ada kabar kalau jagoan kita, Kopassus, ternyata diam-diam sudah punya mainan baru yang sangat mematikan. Dan yang lebih gila lagi friends, mainan baru ini kabarnya nggak pakai lama, nggak pakai nunggu-nunggu, langsung diterjunkan ke medan panas di Papua, tepatnya untuk memburu mereka yang suka bikin rusuh di sana. Jadi, drone ini sudah siap berburu kelompok bersenjata yang hobinya cuma bisa nembak-nembak dari balik semak. Ya siap-siap saja ya, karena kali ini urusannya bakal beda cerita. Tapi kalau kita lihat dalam potongan video amatir yang sempat bocor dan beredar di grup-grup WhatsApp atau media sosial, posisinya ini menarik, friends, karena lokasinya ada di markas marinir. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah teman-teman marinir juga kebagian drone intai buatan Amerika Serikat yang canggih ini? Atau ini memang aset murni milik Kopassus yang lagi mampir buat latihan bareng atau sekadar transit sebelum naik ke gunung-gunung? Tapi ya sudahlah ya, itu nggak terlalu penting untuk kita perdebatkan panjang lebar. Yang paling jelas dan paling bikin bangga adalah drone baru ini sudah masuk ke medan operasi yang sebenarnya. Ini peringatan keras buat ente-ente para kelompok kriminal di sana. Hati-hati saja, kalian sudah ditandai. Ini drone sekali terbang bisa bikin kalian kaget setengah mati. Tahu-tahu sudah digerbek, tahu-tahu sudah ada pasukan di depan mata tanpa kalian dengar suara apa-apa. Nah, sebenarnya drone apa sih yang bikin heboh ini? Jadi, drone-nya adalah drone V-Bat, friends. Sebuah teknologi yang benar-benar memperkuat taring intelijen kita di era peperangan modern yang serba digital ini. V-Bat ini punya segudang keunggulan yang sekarang sudah ditaruh di titik-titik strategis Indonesia Timur. Jadi, di era Pak Prabowo Subianto ini, kita bisa lihat sendiri ya, nggak banyak omon-omon, nggak banyak bicara di media, tahu-tahu barangnya beli, datang, langsung dioperasikan di lapangan. Begitulah seharusnya kalau mau jaga kedaulatan, bukan cuma sekadar wacana di atas kertas. Karena memang kenyataannya, perang modern sekarang ini sedang bergerak cepat menuju medan tempur yang digerakkan oleh teknologi udara tanpa awak. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman konflik global yang sekarang masih panas, seperti perang Rusia-Ukraina yang menunjukkan betapa dominannya peran drone, mulai dari pengumpulan data intelijen, pengintaian jarak jauh yang sangat akurat, sampai eksekusi target secara presisi. Dalam lanskap keamanan yang berubah sangat cepat ini, Indonesia tentu tidak bisa cuma jadi penonton saja. Kebutuhan untuk memperkuat kemampuan pengawasan taktis kita menjadi sesuatu yang sangat mendesak, apalagi dengan kondisi geografis Papua yang medannya sangat sulit, hutan lebat, dan pegunungan tinggi. Itulah yang mendorong Grup 5 Kopassus, satuan paling rahasia kita, untuk mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi drone canggih V-Bat buatan perusahaan Shield AI asal Amerika Serikat. Keputusan ini sekaligus menegaskan posisi Grup 5 sebagai unit yang paling mematikan dalam hal intelijen tempur di jajaran Komando Pasukan Khusus TNI. Ini yang namanya kerja dalam senyap, friends. Nggak ada kata omon-omon lagi. Tahu-tahu drone-nya sudah diterbangkan. Tahu-tahu musuh sudah dalam bidikan. Berbeda dengan Grup 1 atau Grup 2 yang mungkin lebih fokus pada operasi hutan dan para komando secara fisik, Grup 5 ini memang sangat bergantung pada keunggulan informasi. Bagi mereka, informasi adalah senjata utama sebelum peluru ditembakkan. Dan V-Bat ini hadir tepat di titik itu, mengubah cara satuan elit kita dalam memantau medan dan mengeksekusi misi-misi yang hampir mustahil dilakukan manusia biasa. Jadi, buat kalian para kelompok separatis yang masih suka ngumpet di balik pohon, hati-hati. Sekarang kalian benar-benar diburu secara serius. Nggak ada lagi cerita kalian bisa bebas bergerak, karena kalian sudah diintai dari udara, dari ketinggian ribuan meter yang bahkan mata kalian nggak bisa lihat. Jadi, lu tahu-tahu dar, lu tahu-tahu kena sergap. Sudahlah, sebelum semuanya terlambat, mending ente balik saja, kembali ke pangkuan NKRI kalau masih sayang nyawa. Karena kalau sudah teknologi canggih ini yang bicara, nyawa kalian benar-benar jadi taruhan di tengah hutan. Ini adalah ultimatum nyata. Salah satu keunggulan utama V-Bat ini terletak pada desainnya yang sangat unik, yaitu Vertical Take Off and Landing atau VTOL. Drone ini bisa lepas landas secara vertikal persis seperti helikopter. Lalu setelah di atas, dia akan bertransisi ke mode terbang horizontal seperti pesawat sayap tetap. Fleksibilitas semacam ini sangat krusial, friends, karena kita nggak butuh lagi landasan pancu yang panjang yang biasanya gampang dipantau oleh musuh. V-Bat bisa diluncurkan dari mana saja, dari balik truk, dari lapangan kecil di tengah hutan, atau dari lokasi tersembunyi manapun yang gak bakal diduga oleh lawan.
Perusahaan pembuatnya, Shield AI, menekankan kalau drone ini memberikan kemampuan yang luar biasa, tapi dengan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan pesawat pengintai besar. Fakta bahwa V-Bat ini bisa dibawa cuma pakai bak truk saja membuatnya sangat sulit diprediksi pergerakannya. Tentu saja unsur ketidakpastian ini adalah keunggulan klasik yang sangat disukai dalam operasi pasukan khusus. Secara teknis, drone yang sudah dikirim ke Papua ini membawa spesifikasi yang sangat gahar untuk kebutuhan ISR, yaitu Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Bayangkan saja, friends, drone ini mampu terbang terus-menerus selama 10-11 jam non-stop. Dengan jangkauan kendali sampai 100 km, dia bisa menyisir area yang sangat luas tanpa harus sering-sering pulang untuk isi bahan bakar. Beratnya sendiri sekitar 56 kg dan mampu membawa beban tambahan atau payload sampai 11 kg, mulai dari kamera elektrooptik yang sangat jernih, sensor infrared untuk melihat panas tubuh manusia di malam hari, sampai radar bukaan sintetik yang bisa menembus rimbunnya pohon atau awan tebal di pegunungan Papua. Dimensinya yang ringkas membuat dia beroperasi di wilayah yang sulit dijangkau oleh kendaraan berat atau alutsista besar lainnya. Itulah alasan kenapa barang ini langsung diterjunkan ke bagian timur. Dia sangat fleksibel, enak dibawa-bawa, dan diluncurkan dari mana saja bisa. Tapi ada satu lagi fitur yang paling revolusioner, yaitu ketahanannya terhadap gangguan lawan. Di era sekarang, teknologi pengacak sinyal atau jamming itu sudah lumrah digunakan untuk melumpuhkan drone. Namun, V-Bat ini sudah dibekali kecerdasan buatan atau AI yang sangat pintar. Bahkan ketika sinyal GPS diputus atau komunikasi terganggu, drone ini tidak akan jatuh. Dia tetap bisa terbang dan menyelesaikan misinya atau kembali ke pangkalan dengan selamat berkat sistem navigasi berbasis visi. Bagi grup 5 Kopassus, kemampuan otonom seperti ini adalah aset emas yang tak ternilai harganya. Drone ini bisa beroperasi tanpa meninggalkan jejak suara atau radar yang mencolok. Dalam misi memantau pergerakan kelompok teroris atau separatis, V-Bat akan menjadi mata sakti bagi pasukan di darat, memberikan visual secara real-time tentang posisi musuh sebelum tim penyerbu masuk ke dalam. Masuknya V-Bat ke dalam gudang senjata Kopassus menandai babak baru dalam modernisasi intelijen TNI AD. Kombinasi antara daya tahan terbang yang lama, kemampuan menghilang dan kecerdasan buatan menjadikan drone ini instrumen strategis yang sangat mematikan dalam menjaga keunggulan informasi. Dengan dukungan data yang mengalir tanpa putus, operasi militer bisa dijalankan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi sekaligus meminimalisir risiko bagi prajurit kita yang bertempur di garis depan. Drone pengintai ini perannya sangat vital, friends. Bahkan diklaim kalau mesin drone ini suaranya sangat halus, hampir nggak kedengaran sama sekali. Profilnya yang ramping juga bikin dia susah ditangkap radar musuh. Dengan adanya V-Bat, TNI sekarang punya instrumen yang memungkinkan mereka melancarkan serangan yang benar-benar akurat. Akuisisi ini adalah sinyal kuat kalau militer kita terus maju-menerus mengikuti tren teknologi global. Jadi sekali lagi, ini bukan cuma omon-omon belaka, tapi bukti nyata kalau satuan elit kita tetap jadi salah satu yang paling ditakuti di kawasan dengan dukungan teknologi AI paling mutakhir. Kita nggak mau kan kalau pasukan elit kita ketinggalan zaman, kasihan mereka kalau harus bertaruh nyawa tanpa didukung alat yang mumpuni. Sekarang, negara-negara tetangga pasti bakal melirik lagi. Oh, ternyata Kopassus senjatanya sekarang nggak main-main kalau buat operasi tempur. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian tentang hadirnya drone V-Bat ini di tanah Papua? Apakah ini bakal jadi akhir bagi para persembunyian para perusuh di sana? Silahkan kalian berdiskusi, dan kalau mau baku hantam, silahkan di kolom komentar dengan sopan ya. Sampai jumpa di video berikutnya, friends. Tentu, saya bisa membantu melakukan riset lebih dalam tentang spesifikasi teknis drone V-Bat ini, atau mungkin membandingkannya dengan teknologi drone militer dari negara tetangga untuk konten Anda selanjutnya. Apakah Anda ingin saya membuatkan perbandingan spesifikasi, atau mungkin skenario taktis penggunaan drone ini di medan lain?